sampai semuanya bumi ini tergenapi gitulah Bang Zul. Oke, udah. Saya tanggapin ya. Jadi agama itu harus selaras dengan akal. Keyakinan kita ini harus selaras dengan ilmu. Tidak membabi buta, karena kita ini bukan babi, kita ini bukan hewan. Satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang diamanahkan untuk menjadi pemimpin, ya kita, baik Al-Quran maupun di Bible. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, jangan bermimpi memimpin manusia lain kalau tidak mampu memimpin diri kita ini. Memimpin kepada jalan kebenaran. Bagaimana tolak ukur kebenaran? Akal. Nah, sekarang kita lihat, ketika berbicara mengenai akal, berarti cakupannya adalah ilmu. Ketika berbicara mengenai ilmu, implementasinya dengan keyakinan, maka yang menjadi sub pembahasan adalah kitab yang kita anggap suci. Terkait dengan Sabat, coba Anda refleksikan lagi pemahamannya dengan membaca Keluaran 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa, nomor 12. Katakanlah wahai Nabi Musa kepada orang Israel, saya bukan orang Israel. Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk berkata kepada orang Israel, Kul, katakan wahai Nabi Musa. Katakanlah kepada orang Israel, wahai Nabi Musa, demikian yang harus kau katakan. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu secara turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Harus kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pasti dia akan dihukum mati. Ini berlaku untuk Bani Israel. Kan tadi di awal saya sudah katakan, Nabi Musa alaihissalam berkata sebagaimana penyampaian Al-Quran, wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ingatlah ketika Nabi Musa kemudian bersabda kepada kaumnya, wahai kaumku, ya qaumi lima tu'zunani, mengapa kau sering acap kali selalu menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, padahal kalian tahu, ini sesungguhnya aku ini Nabi Musa, Rasulullah, utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Lima tu'zunani, kenapa engkau sering menyakiti aku? Padahal kalian tahu aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Nabi Musa diutus untuk mengajarkan Sabat, bukan kepada seluruh umat manusia, tapi kepada Bani Israel. Nah, sekarang kok umat Islam tidak ikut ke situ? Yes, umat Islam bukan umat plagiat. Umat Islam bukan umat yang keteteran. Umat Islam bukan umat yang tidak punya hukum kendali. Umat Islam memiliki acuan hukum-hukum yang didatangkan dari langit, spesial litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad, aku utus engkau kepada seluruh umat manusia dengan membawa Al-Quran agar mereka mendapatkan petunjuk apa yang mereka harus lakukan di atas muka bumi ini. Dalil. Yesus tidak memiliki dalil itu. Begitu juga Nabi Musa tidak memiliki dalil itu. Sehingga hukum syariat ketetapan hanya berlaku untuk Bani Israel tok. Kita umat Islam tak boleh nyamar-nyamar. Karena umat Islam punya wajah, umat Islam punya jati diri. Umat Islam itu orang-orang yang berakal sehat. Ketika ajaran itu bukan untuk dirinya, apapun kebenarannya, jangan dilakukan. Toh bukan untuk kita. Kami nggak mau jadi serigala yang nyamar-nyamar seperti domba. Nah, sedangkan poin ini udah betul, baik Al-Quran maupun di dalam Bible itu sendiri. Nah, sekarang berkaitan dengan Islam.
Apa kata Tuhan di dalam kitab Yeremia misalnya? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada diriku mengenai kalian, wahai manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan salama, rancangan Islam, rancangan erena, damai sejahtera. Berarti Allah punya rancangan Islam, damai sejahtera. Pantas saja ketika Yesus hendak terangkat ke langit, di dalam Yohanes 14 nomor 27, apa kata beliau? Kata Yesus, aku tinggalkan shalom, erena, salama, Islam untuk kalian. Islamku, damai sejahteraku, aku titipkan, aku berikan kepada kalian. Tak ada Yesus pernah mengatakan, aku tinggalkan Kristen, aku tinggalkan Katolik, aku tinggalkan Protestan, aku tinggalkan Advent. Yesus mengatakan, aku tinggalkan Islam untuk kalian. Yohanes 14 nomor 27. Pantas saja kemudian ritual keyakinan keagamaan umat Islam persis seperti apa yang Yesus praktekkan ketika Yesus datang melakukan penginjilan di tanah Galilea. Tapi Kristen ibadah minggu, makan babi, joget-joget, apa itu duduk di rumah ibadah, dan bla 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 dan seterusnya, Natalan, tahun baruan, itu nggak pernah Yesus praktekkan. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus tidak pernah mengerjakan ke gereja, mengerjakan Natal, mengerjakan makan babi, mengerjakan tias. Yesus tidak pernah melakukan itu. Yesus berpuasa, Yesus bersyahadat, Yesus kemudian sholat, Yesus berinfak, dan seterusnya. Itulah amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7, dia adalah orang yang soleh. Jadi sejatinya saya kembalikan kepada saudara, coba boleh tidak saudaraku ini, saudara Sion yang saya kasihi, boleh tidak bantu saya untuk menarik benang merah dari kisi-kisi pengajaran Yesus, kurikulum dia sebagai seorang guru di tengah-tengah muridnya Bani Israel, ada enggak indikasi akan lahir agama Kristen dari pengajarannya? Sampai hari ini menurut saya mustahil itu terjadi. Ada enggak pengajaran Yesus yang bisa menghantarkan kita kepada agama Kristen? Merasulkan Paulus, menjadikan kemudian dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Ada enggak item-item pengajaran dari kurikulum beliau yang menghantarkan kita pada poin-poin itu? Saya sudah berdebat, berdiskusi ya kepada hampir 20 tahun. Belum pernah ada seorang Kristen yang mampu menjabarkan sanad mata rantai pengajaran Yesus kepada Kristen. Tak ada. Kristen hanyalah kelompok yang mengklaim diri sebagai pengikut. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah menunjukkan data-data itu. Pengikutku nanti bernama Kristen. Pengikutku nanti bla 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 begini. Justru Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Tanda-tandanya, 1, memanggil aku Tuhan. 2, bermujizat pakai namaku. 3, bernubuat pakai namaku. 4, mengusir setan pakai namaku. Berarti tanda-tanda nabi palsu yang dilihat dari buahnya menurut Yesus sekarang ini di mana? Di Islam, di Hindu, di Buddha, ateis, Konghucu, atau di Kristen? Nah itulah yang saya katakan tadi, Bung. Beriman kita polanya harus akal. Poin akal berarti ilmu. Poin ilmu berarti mengerti, memahami, apalagi mengetahui. 3 item ini
kalau tidak menggunakan akal, maka kita tidak tahu, kita tidak paham, kita tidak mengerti. Sebuah agama yang kita anut, kita tidak paham, kita tidak tahu, kita tidak mengerti, itu namanya kita membabi buta. Sementara Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti akal dong yang jadi acuan. Sebuah agama yang irasional, tidak seimbang, itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Kenapa? Tuhan kita mustahil menurunkan satu ketetapan di atas muka bumi ini, di mana ketetapan itu justru berbanding terbalik dengan kebenaran ilmu akal. Nah, inilah yang saya temukan di Kristen. Sangat-sangat frontal di dalam berkeyakinan. Frontalnya adalah mematikan akal sehat. Itulah Kristen. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya sendiri hanya Kristen. Satu-satunya agama yang mengutuk Tuhannya sendiri, sembahannya sendiri hanya Kristen. Satu-satunya agama yang kemudian membuat kitabnya sendiri hanya Kristen. Membuat rasulnya sendiri hanya Kristen. Membuat nabinya sendiri hanya Kristen. Membuat hari ibadahnya sendiri hanya Kristen. Satu-satunya agama. Bahkan satu-satunya agama yang Tuhannya digantung, dibunuh oleh manusia, hanya agama Kristen. Inilah yang saya katakan, agama Kristen itu hanya cocok bagi mereka yang vakum otaknya, yang statis akalnya, yang tidak mau berilmu. Dengan demikian, berarti dia ingkar kepada penciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang disebut akal, di mana dimensi akal adalah satu-satunya hal absolut pada diri manusia untuk merangkai setiap kebenaran. Akal membuka dan menemukan kebenaran-kebenaran baru. Bukan vakum, bukan statis seperti hewan, tetapi dia harus berkembang. Saya kira begitu, Bung. Kalau ada hal yang penting untuk dipertanyakan tentang Islam, silakan. Tentang Bible juga silakan. Demikian. Izin dulu, Host. Tolong dulu dinaikkan itu, Host. Ustadz Richard itu, Host. Itu mentor saya itu. Enggak perlu. Langsung aja di apa yang mau dipertanyakan, silakan. Ada Bang. Enggak apa-apa, Host. Naikkan aja dulu, Host. Siapa, Bang? Kristen juga? Bukan. Dia mualaf, Ustadz Richard. Itu mentor saya juga. Tanya aja di Bang Suma. Gimana Bang Suma? Iya, silakan Bang, dinaikkan. Sesuai dengan permintaan saudara Siaf, kita ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juma, sehat Bang Juma. Sehat, Bang. Alhamdulillah ya kan. Ini sebenarnya dia ini adik saya. Cuman dia masih Kristen, saya di Islam. Alhamdulillah. 16 tahun yang lalu lah, 2008 saya masuk Islam. Dia ini masih umur 6 tahun saya tinggal di rumah gitu. Saya belajar ke pesantren di Jawa. Ini adik kandung, Bang. Iya, kandung semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Dia ini termasuk orang yang mau diskusi, terbuka pikirannya, tidak mau dengan doktrin. Nah, itu loh. Akhirnya dia ini, saya bilang, dia ini sebenarnya percaya. Setelah kita diskusi panjang lebar, dia ini sekarang posisinya percaya Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Yesus itu utusan Allah berdasarkan ayat-ayat Bible, kan banyak itu, aku adalah utusan Allah, kan gitu kan. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, kan banyak itu ayat Bible itu sendiri gitu. Jadi dia sekarang posisinya, saya bilang, bagus, berarti kamu sudah separuh muslim, saya bilang. Udah 50%, tinggal 50% lagi. Cuman dia belum bisa menerima Nabi Muhammad itu aja. Dia hanya saat ini masih tidak ada Tuhan selain Allah, Isa Rasulullah gitu. Gimana kira-kira Bang Juma untuk menerangkan dia ini biar lebih klek lagi gitu? Iya, baik. Saya tambahkan ya. Jadi gini, andai saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diutus oleh Allah sebagai Rasulullah, sebagai penutup para nabi dan penyempurna ajaran para nabi, akankah kita khususnya di Indonesia ini mau menerima dengan akal sehat
ketika yang mayoritas di negara kita ini adalah penduduk yang menyembah kepada manusia bernama Yesus. Itu satu. Andai saja baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus, maka penduduk Islam yang ada di Nusantara ini sudah pasti mayoritas mengikuti ajaran penjajah. Di mana-mana, Bung, di mana-mana nih, mohon maaf, ini fakta, ini real. Fenomena yang ada di tengah-tengah kita di zaman modern ini adalah 10 negara tertinggi penyakit AIDS. Itu mayoritas negara-negara penduduknya mayoritas Kristen. Berarti bisa kita kemudian menyatakan bisa jadi Indonesia masuk dalam 10 terbesar penganut penyakit tersebut. Karena nggak ada Islam di sini, nggak ada ajaran Nabi Muhammad di dalamnya. Yang kedua, betapa kuatnya arus yang dari luar masuk ke Indonesia untuk menginginkan kemudian legalitas pernikahan. Lagi bete di rumah ibadah. Alhamdulillah, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentengi negara ini sehingga ajaran-ajaran seperti itu kemudian tidak masuk sampai disahkan sebagai satu yang memiliki kedudukan legalitas di dalam negara kita. Alhamdulillah. Yang kedua, sumbangsi daripada zakat infak yang digunakan kemudian negara kita ini, termasuk haji umroh yang digunakan oleh negara kita ini, itu tak akan pernah ada kemudian. Sedangkan yang muncul adalah perpuluhan. Andai saja Islam tak ada, maka bangsa ini dikuasai oleh agama dari barat. Apa yang terjadi? Yang muncul perpuluhan. Adakah perpuluhan untuk negara? Nah ini, artinya bahwa ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada adalah satu, agama Yahudi bukan agama Syiar. Agama Yahudi bukan agama Syiar, bukan agama yang memprioritaskan diajarkan kepada bangsa lain. Yahudi hanya Yahudi, Torah hanya milik Yahudi. Mereka Yudaism tidak memiliki kepentingan dengan bangsa lain. Mereka menganggap diri mereka adalah orang yang intim dengan pencipta. Mereka adalah bangsa spesial menurut iman mereka. Dan itu juga Al-Quran uraikan. Inni ma'akum. Tapi pada zamannya Allah bersama dengan mereka. Pada zamannya. Tapi ada masa di mana Allah murka kepada mereka. Yang kedua, Hindu. Hindu bukan agama Syiar. Buddha juga demikian. Lalu apa yang agama Syiar satu-satunya di muka bumi? Hanya Kristen. Karena Islam tak ada. Apa yang terjadi kalau Kristen yang menguasai agama-agama di atas muka bumi ini? Ke gereja tak ada bimbingan, tak ada perintah. Menyembah Yesus tak ada perintah. Makan babi melanggar larangan. Tidak bersunat melanggar larangan. Lalu apa yang kita inginkan? Apa yang kita mau? Sedangkan di dalam kitabnya orang Kristen Matius 7 nomor 22, 23, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bayangkan kalau seluruh penduduk bumi diusir oleh Yesus kelak di jannah, pada mahsyar atau di hari penghakiman. Untungnya ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, nabi-nabi meramalkan, menubuatkan kemudian akan datangnya sosok hamba Tuhan yang berhak kemudian mengambil tongkat estafet kerajaan Yehuda. Anda boleh baca di dalam Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan Yehuda, lambang pemerintahannya tidak akan bergeser dari kakinya sebelum
yang berhak itu datang, yaitu Dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya hanya akhiri dengan pertanyaan. Kita buka Kisah Para Rasul 3, nomor 22 sampai nomor 23. Ini saya akhiri dengan pertanyaan. Di situ dikatakan, mengutip Ulangan 18, bukankah telah dikatakan kepada Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Nomor 23, camkan baik-baik. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh, akan dibasmi, akan dibinasakan dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang datang setelah Yesus, yang apabila menyampaikan perkataan pasti firman Tuhan, dan orang-orang yang tidak mendengarkan perkataannya akan diperangi, itu nabinya siapa? Wajib saudara jawab. Silakan. Baik, host. Boleh saya bicara 10 menit? Silakan. Jadi begini, ini saya berkisah aja lah ya, alasan saya kenapa masuk Islam. Karena saya dulu suka juga dengan diskusi, debat dengan orang Islam, ya kan, debat dengan orang Islam. Artinya saya mempertahankan ketuhanan saya, kekristenan saya. Tapi suatu ketika, ada satu yang unik. Ketika itu saya menemukan sebuah buku. Jadi di buku ini bercerita tentang hari kiamat. Saya baca loh, ini kok gambarnya nggak asing, maaf cakap di buku itu, tapi ini buku Islam ya, ini buku Islam. Di buku itu ada gambar sosok orang yang mirip-mirip seperti Yesus lah, kemudian berpegangan kepada dua sayap malaikat. Artinya inti cerita itu dia turun kedua kali ke bumi, gitu loh. Turun kedua kali ke dunia ini. Bahwasannya dia nanti akan datang lagi gitu. Saya terkaget loh, kok di buku Islam ada seperti ini gitu kan. Kok ada cerita tentang ini kan cerita di kami di Kristen, bahwasannya Yesus datang kedua kalinya. Kemudian nanti Yesus itu akan membunuh Dajjal, kemudian nanti Yesus itu akan menghapuskan pajak dan sebagainya. Jadi saya tanya, wah hebat ini Yesus kami dalam hati saya kan. Saya tanya sama kawan saya Islam, ini benar ini cerita ini dalam Islam? Benar. Dia jawab, benar. Wah saya kaget. Wah berarti nanti orang-orang bakalan masuk Kristen ini kalau Yesus datang, dia bakalan memberitahukannya benar itu adalah Kristen kan gitu. Akhirnya saya tanya sama kawan saya ini, cerita kalian ini siapa yang menceritakan ini kepada kalian, cerita ini? Saya bilang. Kawan saya jawab, ya Nabi Muhammad. Saya kaget di situ. Wah Muhammad. Apa Muhammad nggak khawatir nanti kalau nanti Kristen ini akan umat Islam akan masuk Kristen semua? Kenapa dia menceritakan ini? Ini kan Tuhan saya dalam hati saya gitu. Gimana ini ya? Saya kaget di situ. Kenapa Muhammad jujur gitu loh? Padahal kan kami menganggap Muhammad itu nabi palsu, karena kan ada waspadalah kepada nabi-nabi palsu kan gitu kan. Jadi kami waspada ya, Muhammad itu termasuk nabi palsu waktu saya dulu gitu kan. Tapi kenapa kok apa mungkin nabi palsu ini berbicara sebuah kebenaran, kejujuran. Dalam hati saya berarti ini Muhammad ini orang yang benar ini. Kalau dia mau pasti dia mengatakan kepada umatnya, wahai umat Islam, tunggulah aku Muhammad yang akan datang kedua kali di hari kiamat. Pasti itu yang dikatakannya. Tapi ternyata yang dikatakannya bukan itu. Dia mengatakan kebenaran, begitulah firman Allah kepadanya, itulah yang disampaikan kepada umat. Dia tidak mengurangi, tidak memotong ayat, tidak menambah ayat. Di situ saya kagum. Berarti ini ada yang nggak beres di dalam hati saya. Sama-sama menunggu sosok yang sama, menunggu sosok Yesus, tapi kenapa agama satu Kristen, satu Islam? Sama-sama menunggu sosok yang datang kedua kali, tapi kenapa kita beda agama gitu? Berarti ada yang dulu katanya noise ini doubling. Gurunda lagi ini jaringannya, teman. Ya lanjut, Pak Ustadz. Nah, baik. Jadi kan di situ saya berpikir, saya harus cari ini yang benar Kristen apa Islam ini. Sebenarnya siapa itu Yesus itu siapa sebenarnya? Akhirnya kita buka Bible lagi, kita baca-baca.
ternyata memang benar. Selama ini kita itu orang Kristen itu jarang baca Alkitab, jujur. Ketika kita di gereja itu, kita kan hanya dengar khotbah ya kan, dan ayat-ayatnya itu ayat-ayat yang biasa gitulah. Jarang tentang hal yang khusus tentang Yesus ini siapa gitu loh. Maka saya kaget ketika Al-Quran mengatakan Yesus itu utusan Allah, ternyata dalam Bible juga ada Yesus itu utusan Allah gitu loh. Yang selama ini kita baca itu hal yang biasa gitu, tapi kok setelah kita mencari kebenaran baru terbuka gitu. Kayaknya ayat itu dulu nggak ada gitu, kayaknya baru ditulis gitu loh. Tapi sebenarnya sudah ada lama ayat itu, bahwasannya dia utusan Allah, dia tidak tahu hari kiamat. Saya kaget loh, Yesus kok nggak tahu hari kiamat? Sementara kan Tuhan harus tahu hari kiamat kan gitu. Berarti memang selama ini kita itu waktu saya di Kristen itu hanya mendengar dari pendeta. Kita itu tidak mau membaca Alkitab kita dengan benar. Kalau ditarik benang merah itu sebenarnya sama dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Yesus itu tidak lain hanyalah seorang utusan Allah. Sama sebenarnya. Maka disitu saya berpikir berarti memang Islam yang benar ini. Dan Islam yang benar, karena Islam juga akan menunggu Yesus kan gitu kan. Nggak mungkin Yesus nanti datang akan mengajak ke Kristen, pasti dia akan mengatakan kebenaran bahwasannya dia itu hanyalah utusan Allah sebagaimana dalam Alkitab, sebagaimana dalam Al-Quran. Berarti nanti betul lah kata Yesus, nanti orang-orang itu nggak akan kenal dengan orang Kristen. Hanyalah kamu wahai kamu pembuat kejahatan katanya kan. Maka nanti yang diusir itu yang akan meratapi dirinya itu ya orang-orang yang menuhankan dia gitu. Maka ketika kiamat sudah datang, tidak ada jalan untuk kembali bertobat. Nah disitulah penyesalan. Makanya akhirnya saya, sebelum saya menyesal sebelum kiamat, ini nggak boleh dibiarkan berlama-lama gitu. Saya nanti daripada saya menyesal ketika saya mati, bagus saya menerima kebenaran bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan Yesus itu adalah utusan Allah seperti halnya Musa, Abraham, Muhammad, dan semuanya itu. Makanya dalam Islam ini kan simple. Dalam Islam ini kita itu enggak memandang strata kecerdasan. Mau dia anak SD, anak SMP, ya kan, anak TK sekalipun, mudah menerimanya. Bahwasanya Tuhan itu Esa, sisanya itu hanya utusan Allah. Sudah, simple. Nggak perlu harus belajar teologi segala macam sehingga akhirnya berfilsafat segala macam bahwasanya 3 tapi 1, 3 ini ibarat es batu ya kan, nanti bisa mencair, nanti bisa menguap, nanti bisa jadi begini. Itulah maksudnya. Nanti ada lagi dibuat filsafat baru lagi bahwasanya Tuhan itu harus jadi manusia karena supaya dia mengerti bagaimana perasaan manusia ini, sebagaimana kalau ikan kita mau ngerti ikan itu kita harus jadi ikan juga. Itu terlalu menjelimet gitu loh. Nggak semua orang dengan kecerdasan seperti itu bisa memahami seperti itu. Tapi Tuhan itu mau kita dengan kecerdasan sederhana sehingga semua orang bodoh, orang tidak cerdas sekalipun bisa memahami gitu loh tentang siapa sebenarnya Tuhan itu. Sehingga Tuhan itu nanti, Allah itu nanti dia tidak akan dituntut karena sudah dengan kecerdasan yang rendah sekalipun kita bisa menangkap gitu loh. Nah, tapi nanti orang bodoh akan nuntut, ya Allah kenapa kok beri aku bodoh ini, kecerdasan itu nggak sampai gitu loh, beriman kepada Tuhan 3 itu nggak sampai, makanya aku masuk neraka. Tapi tidak seperti itu. Allah itu memberikan dengan kecerdasan yang rata-rata semua bisa menangkap. Kira-kira seperti itu Bang Zuma ya. Mudah-mudahan kita hanya menyampaikan ya kan, artinya hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa memberi petunjuk, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa menyelamatkan pamannya karena memang menunjukkan bahwasannya engkau Muhammad hanyalah seorang manusia biasa, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah datang daripadaku. Insyaallah. Luar biasa ini. Masya Allah. Pak Sio, mungkin ada tanggapan dek? Silakan sebelum kembali ke Gurunda. Oke Bang, terima kasih Bang. Di sini saya menanggapi ya Bang, perkataan Bang Zuma. Yang pertama, yang Bang Zuma bilang di kitab Kisah Para Rasul tadi, itu udah saya baca. Itu adalah khotbah tentang Petrus menceritakan bahwasanya Musa menubuatkan akan adanya nabi, bukan bahwasanya di situ Petrus menubuatkan akan adanya nabi setelah Yesus. Itu yang saya tangkap. Nah selanjutnya yang saya nggak sepakat dari Bang Zuma, kenapa Bang Zuma bilang kita nggak bisa ngambil patokan gara-gara negara itu mayoritas yang mayoritas Kristen, gara-gara banyak kasus AIDS. Nggak bisa gitu lah Bang. Maksudnya gini, kalau Bang Zuma bilang gitu, maka nanti kaum-kaum yang di luar Muslim akan bilang gini, bahwasanya di negara Muslim peperangan itu paling tinggi dianya. Di negara Muslim perang itu paling tinggi sampai sekarang.
bahkan negara miskin juga mayoritasnya negara miskin. Nah, nanti akan dijawab dengan gitu Bang. Jadi kalau misalnya maaf, kita buat perumpamaan yang apa aja Bang, yang dari Al-Quran aja gitu kan. Mungkin tapi juga bingung nih mau jawab apa. Kayaknya saya harus belajar lebih dalam lagi lah ya. Ya mungkin Oke. udahlah, aja saya kembalikan kepada host. Jadi saya kalau dikatakan yang pertama berbicara mengenai Nabi Musa. Oke. Setelah Nabi yang mana kemudian yang meletakkan firman Tuhan sebagai acuan untuk melakukan peperangan terhadap orang-orang yang melanggar perintah Tuhan? Tak ada lagi. Daud kagak, Salomo kagak, Yesus kagak. Lalu siapa yang menegak? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Ini siapa? Siapa yang kemudian pernah menerima kitab pengajaran ketetapan, diberi kitab, diperintahkan ikra, tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Itu siapa itu? Itu yang pertama. Kemudian kerajaan Yehuda, kerajaan Daud, kerajaan Salomo, bahkan Yesus pun berkata kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, mana kerajaan Tuhan itu? Di mana kerajaan ini hanya bisa kemudian dilihat dari aspek keagamaan, bukan politik dan seterusnya, tapi karena faktor keagamaan, keyakinan. Itu kerajaannya mana sekarang? Kalau bukan yang ada di Mekah, lalu yang mana? Vatikan, tidak mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan bangsa. Coba Anda Google sekarang 10 negara termiskin di dunia. Saya berhenti jadi apologet Islam kalau ada negara Islam yang masuk di dalamnya. Buka Google sekarang ini, detik ini juga. Negara termiskin atau 100 negara termiskin di dunia. Anda akan heran. Ternyata deretannya semua adalah agama Kristen. Kemudian Anda berbicara mengenai peperangan. Belum ada negara Islam di muka bumi ini yang memproduksi senjata. Belum ada. Supaya apa yang mereka produksi, Anda tahu, jet tempur itu berapa uang yang dikeluarkan untuk dibuat? Pesawat tempur itu, mobil, tank, peluru, nuklir, berapa mereka harus keluarkan duit untuk membuat senjata-senjata seperti itu? Triliunan. Lalu supaya laku, harus ada perang. Bagaimana caranya supaya Irak beli senjata? Bagaimana caranya supaya Afghanistan beli senjata? Bagaimana caranya supaya negara-negara Islam beli senjata? Agar senjata kita laku, maka diadakanlah politik adu domba. Ini jagonya adalah orang-orang yang bertuhankan Yesus. Kitabnya adalah Bible. Ibadahnya adalah hari Minggu. Jagonya jual senjata. Jagonya praktik adu domba. Kenapa kemudian kerajaan Goa, kerajaan Boneh perang? Karena Belanda. Agamanya apa? Kristen. Tuhannya siapa? Yesus. Nama kitabnya siapa? Bible. Apa ibadahnya? Hari Minggu. Perang Arab dikarenakan ada yang adu domba. Coba Anda lihat, beberapa tahun yang lalu Irak rata dengan tanah. Apa propagandanya? Irak memproduksi senjata pemusnah massal. Rata Irak, yang ada minyaknya dirampok. Ada nuklirnya, ada. Senjata pemusnah massal ada ditemukan. Ada. Nggak ada. Nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada. Jadi itu hanya politik orang-orang Dajjal. Bagaimana kemudian Afghanistan perang supaya senjata-senjata ini laku yang mereka buat. Dan asal Anda tahu, menurut informasi intelijennya Bang Suma, bahwasanya
sekian persen dari perpuluhan itu dipakai untuk membuat senjata. Maaf nih. Maaf nih. Sehingga kalau Anda mengatakan, coba bang lihat negara-negara Islam perang. Yes. Perang karena propaganda kerajaan-kerajaan di Nusantara ini diobok-obok oleh Belanda untuk dibuat berperang satu sama lain. Itulah hebatnya taktik politik adu domba yang dipakai oleh orang-orang berpikir jenius, tapi cintanya kepada dunia itu melebihi dari segalanya. Sehingga menghalalkan segala macam cara. Tunjuk satu negara Islam di atas muka bumi ini yang memproduksi senjata alat-alat perang. Tunjukkan ke saya. Yang memproduksi senjata-senjata perang untuk dijual itu negara apa? Arab Saudi mungkin? Afghanistan barangkali? Atau Malaysia? Atau mungkin Indonesia, mayoritas Islam? No, tidak akan pernah Anda temukan. Yang membuat dan memproduksi senjata pembunuh massal itu adalah negara-negara mayoritas penduduknya Kristen. Jadi kita jangan dibodohi. Kita itu harus cerdas beragama. Tidak asal melihat dari sisi timpangnya saja. Tapi yang kita lihat adalah siapa yang memproduksi. Seperti ISIS. Siapa produksi ISIS itu? Siapa yang membuatnya? Siapa penggerak mesinnya? Ke Islam. Kan. Jadi sekarang Adinda Google aja dulu 10 negara termiskin di dunia. Oke, sudah Bang Juma, sudah. Ya, silakan. Boleh Anda sebutkan? Yang pertama itu ada negara Yaman. Sudah Bang Juma. Coba bisa Anda tunjukkan? Bisa buka kamera? Aduh, lagi nggak bisa on cam ini Abang dah. Udah Bang, udah. Bentar Bang. Iya. Yang saya searching ya Bang, itu ada beberapa negara memang Iya, dari silakan. Afrika itu kan, yang saya tahu sih lumayan besar Muslim di Afrika, ya kan Bang. Cuman itu tadi udahlah, saya pun juga malas membawa ke ranah situ karena memang saya pun juga nggak sepakat untuk apa Bang, seperti Abang membawanya ke ranah siapa age tertinggi di agama ini. Saya juga memang nggak akan mau membawa ranah ke situ. Tapi sekarang yang mau saya bahas Sorry. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana sekiranya Nabi Muhammad itu tidak diutus? Kan itu tadi yang muncul. Maka yang muncul berarti agama Kristen saja. Nah, ketika umat Kristen yang berkuasa di atas muka bumi ini, kondisi kita sekarang ini coba kita lihat. Kalau Islam tak ada. Sedangkan Islam ada sebagai penyeimbang, sebagai rem terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya manusiawi, pemuas syahwat, itu masih memiliki kedudukan tertinggi. Gimana kalau Islam tak ada? Itu loh maksudnya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Berarti masalah gini kan Bang Juma. Dia di sini bukan masalah tentang gimana ya? Saya juga bingung bilang ini. Gini aja lah Bang Juma. Saya tadi lebih tertarik mau menanggapi yang tadi yang Bang Juma bilang bahwasanya orang-orang yang berperang itu berarti Bang Juma juga udah mengklaim kan bahwasanya memang di negara Muslim pada saat ini banyak terjadi perperangan. Betul kan Bang Juma? Karena Bang Juma udah mengklaim itu sekaligus menambahi bahwasanya itu adanya politik adu domba. Benar kan Bang? Iya. Nah, jadi gini Bang, yang mau saya kalaupun saya salah ya saya mohon maaf ya untuk teman-teman semua kan. Di sini kenapa saya kurang sepakat kepada Bang Juma? Kita nggak bisa menyalahkan orang yang mengadu domba kita. Kenapa kita bilang itu? Karena itu balik lagi responnya ke kita. Kalau seperti ini Bang Juma berpendapat bahwasanya itu yang salah adalah negara yang membuat gini, yang membuat senjata dan segala macamnya. Nah, jadi Bang Juma, seandainya nanti di akhirat ketika ditanya tentang dosa kita, siapa yang menghasut kita? Iblis. Loh, kok mau kita dihasut iblis? Kan gitu Bang Juma. Sama kayak misalnya, kok mau kita diadu domba? Berarti kita nggak bisa menyalahkan orang-orang eksternal yang di luar kita. Justru kita harus memperbaiki yang di dalam kita gitu Bang Juma. Jadi saya rasa pendapat Bang Juma itu kurang tepat menurut saya, bagi diri saya gitu Bang Juma. Oke, Karena saya tanggapi. ini jadi seakan-akan
kita selalu menyalahkan orang-orang yang di luar. Jadi ada masalah apapun, kita selalu mengkambing hitamkan orang yang di luar, padahal kita sendiri yang nggak bisa menguasai diri kita. Seperti itu Bang Juma. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Makasih nasihatnya. Sekarang Bang Juma. Adinda percaya nggak Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk menebus dosa waris? Percaya nggak? Eh, tidak percaya Bang. Enggak. Tidak percaya. Tapi konsep agama Kristen kayak mana dong? Berarti Anda nggak percaya konsep Kristen. Tadi barusan kita nggak boleh menisbahkan kesalahan orang lain. Kita harus diri kita sendiri. Terus bagaimana dengan agama Kristen? Yesus mati untuk dosa-dosa orang lain. Gimana dong? Berarti dengan kata lain, Anda menyalahkan berarti. Kristen salah berarti dalam hal ini. Yesus datang mati dibunuh untuk menebus dosa-dosa manusia. Kok bisa? Sementara pernyataan adik tadi Bang, nggak izin dulu, boleh Bang. kemudian nanti di neraka apa di Bang. akhirat. Ya, Maaf ya silakan. Bang, saya nggak tahu sih. Untuk saat ini saya sempat percaya bahwa Yesus untuk menebus dosa manusia. Tapi sekarang saya ada keraguan dan saya memang salah tadi mengucap. Saya belum bisa memastikan benar atau tidaknya. Saya masih perlu belajar lagi. Tapi kan yang maksud saya Bang, yang mau kita bahas ini yang terkait tadi tentang respon diri kita terhadap luar gitu loh. Dan kita menyalahkan yang luar seperti itu Bang. Oke, baik. Berbicara mengenai politik dunia, itu tidak bisa disangkut pautkan dengan keyakinan. Itu dulu. Kalau saya salah menyampaikan, ini saya mengatakan bahwasanya sekiranya Islam itu tidak ada. Lalu kemudian saudara mengatakan jangan salahkan orang, salahkan diri Anda sendiri. Bung, bagaimana dengan Adam? Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan kekuasaan Allah langsung. Dengan tangan Allah langsung. Bercakap-cakap dengan Allah langsung. Hidup di surga langsung. Serba nyaman. Serba ada. Serba berkecukupan. Hanya satu perintah aja dikasih. Apa katanya? Jangan kau makan satu itu. Cuman satu pun dilanggar. Kenapa demikian? Karena manusia punya kehendak bebas, free will. Satu perintah. Jadi, kesalahan yang ada kemudian bukan sepenuhnya kepada Adam, tapi unsur luarnya, yaitu iblis. Pola kemudian berlanjut, turun ke bumi. Apakah selesai? Tidak. Al-Quran mengatakan, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Bible mengatakan perjanjian lama, aku akan menjadikan keturunanmu dan keturunannya bermusuhan. Berarti apa? Agama masuk di atas bumi ini sebagai penyeimbang, role model untuk orang-orang yang berakal. Meskipun demikian, apakah iblis akan tenang? Enggak. Orang jadi ulama, penghafal Quran, menjadi ustadz, apakah iblis pensiun untuk menggoda? Tidak. Sampai roh kita keluar dari jasad, iblis itu akan selalu datang. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Minal jinnati wan nas. Setan itu dari kelompok manusia dan ada juga dari kelompok jin. Nah, dari kelompok manusia inilah yang menggoda. Sehingga ketika Anda mengatakan, nggak bisa dong, ini kan nggak boleh salahkan orang. Biar bagaimanapun Anda harus membentengi diri. Betul, itu betul sekali. Tapi bukan berarti bahwa yang menggoda itu tidak salah. Karena itu adalah iblis. Kerjanya iblis yang menggoda. Mereka mau supaya berhasil untuk menjatuhkan umat manusia. Sehingga apa? Jangan dikatakan dia Islam lantas kemudian dia suci dari segala sesuatu kesalahan. Tidak. Yang Anda harus pahami. Nih, dengarkan. 1 menit terakhir. Pola di Islam, pencipta alam semesta nusul kemudian ajarannya di atas muka bumi melalui Roh Kudus. Kemana perginya Roh Kudus? Ingat, di Islam. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bihaqqa. Al-Quran dibawa oleh Roh Kudus. Kebenaran-kebenaran yang ada, wa qulil haqqu min rabbikum. Segala kebenaran yang didatangkan oleh Allah melalui Roh Kudus dituangkan di sebuah kitab suci bernama Al-Quran. Bernama Al-Quran. Jadi Roh Kudusnya mengumpulkan ajarannya di Al-Quran. Ulangan 18:18. Aku akan menaruh firmanku di mulut Nabi tersebut yang sama seperti Nabi Musa. Berarti Al-Quran ini harus dibukukan.
Ajaran Roh Kudus ini harus dibukukan. Jadi poinnya adalah ketika umat Islam itu salah, berarti dia meninggalkan Roh Kudus yang ada di dalam Al-Quran. Dia tidak mempraktekkan Al-Quran, sehingga dia jatuh, kemudian berdosa. Karena dia meninggalkan Al-Quran. Bedanya dengan Kristen adalah setiap Kristen memiliki Roh Kudus pada dirinya. Nah, celakanya itu di situ. Jadi Kristen ini kalau berbuat salah bukan oknumnya, tapi Tuhannya. Kalau Kristen bersalah, misalnya pencabulan, maka yang salah Tuhannya. Kenapa Tuhannya yang salah? Karena pada diri Kristen ada Tuhan bernama Roh Kudus. Saya berdialog, Bang Suma nggak ngerti Bible. Kok bisa pendeta? Karena pada diri Bang Suma nggak ada Roh Kudus. Kutanya, pendeta, saya barusan ditelepon teman saya, tetangganya seorang pendeta mencabuli 14 murid, 14 jemaat, dan di bawah umur. Apa kata dia? Lah itu kan karena tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Halo, bukankah setiap orang Kristen memiliki Roh Kudus? Berarti orang Kristen tidak boleh bersalah. Kapan satu di antara miliaran orang Kristen melakukan pencabulan? Satu aja. Maka Kristen itu gagal. Kalau Kristen melakukan kesalahan, agamanya yang salah. Kenapa? Konsepnya setiap orang Kristen memiliki Tuhan. Roh Kudus ada pada diri orang-orang percaya. Buktinya, pendeta, pastor melakukan pencabulan. Bahkan sampai informasinya, ratusan ribu bocah digauli. Mana Roh Kudus? Kalau orang Kristen satu aja bersalah, maka gagal Kristen. Agamanya yang gagal. Kenapa? Konsepnya keliru. Roh Kudus ada pada setiap orang Kristen. Artinya orang Kristen itu tidak perlu sekolah. Orang Kristen itu tidak perlu belajar. Kenapa? Pada diri setiap orang Kristen ada unsur yang maha suci. Ada unsur yang maha pencipta. Ada unsur yang maha mengetahui. Ngapain lagi dia belajar? Ngapain lagi dia Ngapain dia melakukan kesalahan? Toh di dalam dirinya masing-masing ada Tuhan. Tapi kalau Islam yang melakukan kesalahan, wajar. Karena Roh Kudusnya hanya sampai batas Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sebagai pembanding. Kalau Anda ingin menjadi Muslim yang taat, kembali kepada Quran. Bukan berharap, bermimpi, berhayal, berangan-angan. Pada diri kita ada Roh Kudus. Halo? Jadi kalau umat Islam salah, oknum. Kenapa? Mereka tidak mempraktekkan Al-Quran. Tapi kalau orang Kristen yang salah, bukan oknum, tapi yang salah adalah Tuhannya. Akan tetapi mustahil Tuhan itu salah. Mustahil Tuhan itu keliru. Mustahil Tuhan itu melakukan kesalahan. Berarti Kristen ini gagal. Dengan konsep ada Roh Kudus pada diri setiap Kristen itu gagal. Itu bohong, itu bullshit. Faktanya, kita disuguhkan dengan kesalahan-kesalahan yang secara frontal, masif, terstruktur, terencana. Apa itu? Berapa banyak gereja-gereja yang menikahkan sejenis? Berapa banyak gereja yang ketahuan kemudian mengubur bayi-bayi dari hasil persetubuhan di luar pernikahan? Mana Roh Kudusnya? Tak ada. Yang ada cuma roh halus. Tapi kalau Islam membunuh, dikarenakan karena mereka tidak mempraktekkan Al-Quran. Itu aja kesimpulannya. Maaf, lebih dari 1 menit. Silakan. Bang Zuma, Silakan. itu itu adik saya itu punya nama unik di belakangnya itu S, Zio, S. S itu artinya Salomo. Jadi kalau dia Islam nanti tinggal ganti Sulaiman aja. Masya Salomo Allah. itu kan ada yang 3 itu. Maka dia ini sebenarnya orang yang apa sebenarnya dia? Dia termasuk bijak ya. Melihat, membandingkan gitu kan. Kan ciri-ciri orang bijak kan gitu. Tapi kalau ciri-ciri orang yang bodoh kan dia termakan dogma, doktrin kan gitu. Betul. Ya gitu kira-kira Bang. Jadi harapan saya dia ini diterangkan dengan selembut kapas. Masya Allah. Mohon maaf kalau saya dalam berbicara itu kayak gitu. Memang ya kebiasaan saya berorasi. Dia ini gitu. orangnya halus Silakan. nih, halus orangnya. Siap. Kelak ketahuan dari cara ngomong beliau. Silakan.